Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Uswatun Hasanah dengan NIM 12610220226 akan menjelaskan tentang fikih as-sunnah, hukum al-zawaj untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah studi naskah hukum Islam yang diampu oleh Bapak Prandi Arga Dinata MH. Hukmu zawaji az-zawajul wajibu yahibbuz zawaju ala man qadara alaihi wa tafat nafsuhu ilaihi wa khasyiyal anat la nasiyanatan nafsi wa ifa faha an harami wajibu wala yatimu zalika illa bizawaj. Qolal Qurtuni al-mustati'ul ladzi yakhaful dororo ala nafsihi wa dinihi min uzu bati la yartafi'u an zalika illa bitazawaj la yaktalafu fi wujubit tazwiji alaihi fa inni qallat nafsuhu ilaihi wa ajaza an il nafaqi ala zaujati fat hu yasa'uhu qaulullahi ta'ala wal yastafifu ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih wal yuksir min diyami lima warahu jama'atu an ibni Mas'udi dari radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'syaras syababu man istata'u minkum alba'ata fal yatazawwaj fa innahu a'addu lil basari wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu waja'u man astata'u minkum jima'a likudratihi ala mu'anihi falyatazawwaj wa man lam yastati'u jima'a li ajzihi an mu'anihi wa alaihi bis saumi liyad fa'a syahwatahu wa yaqta'a syarra manihi kama yaqta'uhu wa azawajul mustahab amma man kana ta'ikon lahu wa qadira alaihi walakinni ya manu ala nafsihi min iqtirafi ma harramallahu alaihi zawaja yustahabbu lahu wa yakunu awla min takhalli lil ibadah
fa innar rahmaniyata laysat min islami fi syai. Rawat Tabaraniyu an Sya'dib ni Abi Waqqasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha abdalana birrahmanihi tilhanifi yatis samhati. Warawal Baihaqiyyu min hadisi Abi Amamah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tazawwaju fa inni mukasirun bikum mama wala takunu niyitin nasoro. Waqala Umaru la biyizawa idi innama uka min tazawwu ji ajzun au fujuru. Waqala Ibnu Abbas la yutimmu nusukun nasiki hatta yatazawwaj. Az-zawajil harami wa yakhrumu fi haqqi man yuhillu bizawjati fil wat'i walin faqi wa adami kudratihi alaihi wa tawaqqanihi ilaihi. Qala Tabri famata limaz zawaja annahu ya'jizu an nafaqati zaujatihi au sadaqiha au amin huquqiha wajibati alaih fala yahillu lahu an zawwajaha hatta yuhibbana laha au lama min nafsihil kudrata ala adai huquqiha. Wa kadzalika law kanat bihi illatun tam'anuhu min listimta kana alaihi ayyu bayyana kailan yafurral mar'ata min nafsihi. Wa kadzalika la yajuzu an ya'urraha bi nasabin saddaihi wala malin wala sinaatin yad'uruha wa huwa kadhibun fiha. Wa kadzalika yahibu alal mar'ati idza alima min nafsihal ajzu an qiyamiha bihuquqiz zawj au kana biha illatun tamna'u istimta min hununi au juzami au basori au da'i fil farji lam juz laha an ta'urrahu wa alaiha an tubayyina lahu ma biha fi dzalika.
kama yahibu ala ba'isal ati ayu bayyina ma bisil atihi min uyubi wa mata wajada ahadu zaujaini bisohibihi aiban falahur rod fa in kanal aibu bil mar'ati rodaha zauju wa ahada makana a'toha min sodaqi wa qad ruhi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tazawwaju amrotamin bani bayadota fawajada likash hiha warason faraddaha wa qala waqtalafar rawayatu an maliki fi imrotil innadi idza aslama nafsaha summa farraqa bainahuma bil unnati wa qala marrah laha jami'us sodaqi wa qala marrota laha nisfus sadaqi wa hadza yambali ala uhtila fi qaulih bima tastahiku sodaq bitaslimi al bidukhul qaulan az-zawajul makruhu wa yukrahu fi haqqi man yuhillu bizzawjati fil wat'i wal infaqi haitsu la yaqa'u dararu bil mar'ah bi angkanat gobiyatan walaysa laha ro'bata qawiyatu fil wat'i fa innal qata'a bidzalika an sayyi min ta'ati au istighali bil ilmish tadats karo aha az-zawajul mubahu wa yubahu fi ma idza tafat zawai wal mawani an-nahyi an tabatzi lil qadiri ala zawaj an ibni Abbas anna rajulan saka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-uzunata faqala ala akhlasi faqala laisa lana min husan au akhtaso rawahu Tabarani wa qala Sa'du bu Abi Waqqas da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Usmana bini mat'uni tabatulah walau adina lahu la khotta soina rawahul al-Bukhari
ay law adina lahu bit tabatuli labala ana fi tabatuli hatta yufdihi bina imru ila ikhtisar qala tabriyu at-tabatulu ladzi aradahu asmanu wata'u ni takhri man nasa'i wat toibi wa kullu ma yutaladadu bihi fa lihadza anzila fi haqq ya ayyuha ladzina amanu la taharrimu thayyibati ma ahallallahu kakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Taqdimu zawaji alal haji wana ahtaja insanu ila zawaji wa khosyiyal anata bitarkihi waddama'u alal haji al wajibi wa inni lam yakhlaf kuddami haji alaih wa kadzalika furudu kifayah kal ilmi wal jihadi wa qaddam alal zawaji in lam yahsal anat. Baik, yang pertama ada hukum dari pernikahan. Nah, hukum dari pernikahan ini ada 5. Yang pertama ada wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Nah, dapat dikatakan wajib ini apabila orang tersebut sudah siap dan apabila tidak menikah maka dikhawatirkan dia akan terjebak ke dalam perbuatan yang diharamkan atau zina. Yang kedua adalah sunnah, yaitu bagi orang yang sudah mampu menikah namun juga dia mampu untuk menahan diri dari hal-hal yang diharamkan atau zina. Dan yang ketiga adalah haram, yaitu bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah pada istrinya dan keluarganya baik secara lahir maupun batin, maka pernikahan tersebut dihukumi haram. Dan yang keempat adalah makruh, yaitu bagi orang yang tidak bisa memberi nafkah secara lahir maupun batin, namun ada perempuan yang akan dinikahinya itu mampu untuk menerima kondisinya dan memiliki syahwat yang tidak begitu besar. Dan yang kelima adalah mubah. Menjadi mubah apabila faktor-faktor yang mengharuskan atau menghalangi terlaksananya pernikahan itu tidak ada dalam diri seorang tersebut. Selanjutnya adalah larangan membujang bagi orang yang sudah mampu untuk menikah. Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata, ada seseorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keinginannya untuk membujang, dan dia berkata, apa sebaiknya aku dikebiri saja? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak. Orang yang mengebiri atau meminta dikebiri tidak termasuk bagian dari golongan kami. Hadis riwayat Tabrani. Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Utsman bin Mas'un untuk hidup membujang. Ini hadis riwayat Bukhari. Tabrani mengatakan bahwa kesengajaan untuk hidup membujang yang dimaksud oleh Utsman bin Mas'un adalah mengharamkan diri sendiri untuk menikahi perempuan, memakai minyak wangi dan segala sesuatu yang mendatangkan kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah yang berarti, hai orang-orang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87.
Selanjutnya adalah hukum mendahulukan pernikahan daripada ibadah haji. Nah, jika seseorang merasa perlu untuk menikah dan dikhawatirkan apabila dia tidak menikah maka dia akan terjerumus kepada perzinaan, maka pernikahan ini lebih diutamakan daripada ibadah haji. Namun jika tidak ada kekhawatiran akan terjebak dalam perzinaan, maka ibadah haji lebih diutamakan daripada pernikahan. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lain yang hukumnya fardu kifayah, seperti menuntut ilmu dan jihad, akan lebih diutamakan pelaksanaannya apabila orang yang bersangkutan tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang menjerumuskan kepada zina. Baik, selanjutnya adalah hukum menolak pernikahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat menunda pernikahannya. Di antaranya yang pertama adalah tingginya mahar dan biaya hidup yang harus dipersiapkan oleh calon suami, sehingga dia akan merasa terbebani. Dan selanjutnya ada kebiasaan perempuan yang hidup di perkotaan sehingga pergaulannya sedikit lebih bebas, dan itu menyebabkan keraguan bagi laki-laki yang membuat laki-laki harus berpikir beberapa kali untuk menentukan pendamping hidupnya, dan pada akhirnya banyak laki-laki juga yang enggan menikah karena merasa belum menemukan perempuan yang sesuai yang dapat diajak bersama-sama untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Dan untuk meminimalisir hal yang menghalangi pernikahan dapat dilakukan dengan meneguhkan kembali ajaran Islam, karena dalam Islam ini menjelaskan tentang pendidikan akhlak perempuan, mengajarkan keutamaan sikap, kesucian, kemandirian, serta melarang umatnya mempersulit mahar dan biaya pernikahan. Amrul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anha menjelaskan bahwa praktik kerahiban tidak ada dalam ajaran Islam, sebab penolakan terhadap pernikahan dapat menghilangkan manfaat dan keutamaan pada diri seseorang. Baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai hukum al-zawaj atau hukum perkawinan yang ada dalam kitab Fikih As-Sunnah As-Sayyid Sabiq halaman 10 sampai halaman 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.